Halo teman-teman, pada saat ini kelompok kami akan menjelaskan tentang proses fotolisis 1 dan 2. Namun sebelum itu, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis ini ialah suatu proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh suatu tumbuhan yang menggunakan air atau H2O, karbon dioksida atau CO2 dengan membutuhkan bantuan energi yakni cahaya matahari sehingga menghasilkan suatu zat makanan serta juga oksigen atau O2. Atau definisi fotosintesis yang lainnya merupakan suatu proses mengolah atau juga pembentukan bahan organik ialah seperti karbohidrat yang berasal dari air, serta juga karbon dioksida dengan bantuan energi cahaya matahari. Umumnya, kebanyakan dari terjadinya suatu proses fotosintesis yang berlangsung di dalam kloroplas itu membutuhkan unsur cahaya matahari untuk dapat membuat glukosa. Namun, tetapi terdapat satu lagi proses fotosintesis yang tidak menggunakan cahaya, sehingga reaksi fotosintesis itu sendiri terbagi atas reaksi terang serta reaksi gelap. Penjelasan selengkapnya sebagai berikut. Reaksi terang ini merupakan suatu reaksi fotosintesis yang membutuhkan bantuan dari cahaya matahari. Biasanya reaksi ini akan berlangsung di ruang terbuka yang terkena cahaya matahari dengan secara langsung. Reaksi terang tersebut berlangsung dalam membran tilakoid yang terdapat pada ruang kloroplas. Proses berlangsungnya fotosintesis melibatkan beberapa spektrum warna. Tidak semua spektrum warna bisa efektif digunakan dalam fotosintesis. Adapun spektrum warna yang efektif dan sesuai dengan serapa pigmen fotosintesis adalah spektrum cahaya merah dan biru. Nah, pigmen fotosintesis dibagi menjadi dua, yaitu klorofil A dan klorofil B. Kedua klorofil tersebut mampu membentuk suatu kelompok yang disebut fotosistem. Fotosistem merupakan pusat reaksi fotosintesis. Dalam fotosistem terdapat pigmen-pigmen yang akan menangkap energi cahaya matahari. Tumbuhan memiliki dua fotosistem. Ada fotosistem 1 dan ada fotosistem 2. Fotosistem 1 dan 2 dibedakan berdasarkan kemampuan mereka untuk menangkap cahaya dari panjang gelombang yang berbeda. Fotosistem 1 paling baik menangkap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer, sedangkan fotosistem 2 paling baik menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Dalam reaksi terang ada dua jenis aliran elektron. Yang pertama non-siklik dan yang kedua siklik. Berikut penjelasannya. Yang pertama, aliran elektron non-siklik. Cahaya matahari akan ditangkap oleh klorofil dalam fotosistem 2, sehingga elektron di pusat fotosistem itu akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh aseptor primer. Kemudian, elektron tersebut akan mengalir turun untuk menuju tingkat energi awalnya, namun melewati beberapa molekul sebagai aseptornya. Elektron yang telah naik tadi menyebabkan pusat fotosistem 2 kekurangan elektron. Untuk mengisi kekosongan tersebut, suatu enzim akan memecah H2O atau air menjadi 2 molekul H positif dan 1 molekul O negatif. Ini yang disebut proses fotolisis air. Kemudian mendonorkan elektronnya pada pusat fotosistem yang kedua tadi. 2 molekul O negatif tadi akan bersatu dan akhirnya berubah menjadi oksigen yang akan dilepas oleh tumbuhan. Makanya, hasil dari fotolisis air itu adalah berupa oksigen. Elektron dari fotosistem 2 yang naik dan ditangkap aseptor elektron tadi akan dialirkan menuju sederetan protein, yaitu PECI atau plastoquinon, kompleks sitokrom, dan PC yaitu plastosianin.
yang akan mengantar elektron tersebut ke tingkat energi semula. Ketika ditangkap oleh protein-protein tersebut, elektron akan melepaskan sebagian energinya sehingga dapat digunakan untuk membentuk ATP. Di samping itu, elektron pada fotosistem 1 juga telah tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi karena menangkap energi cahaya matahari. Elektron dari fotosistem 2 akan turun dari kompleks protein dan mengisi kekosongan yang terjadi di fotosistem 1. Sedangkan elektron dari fotosistem 1 yang naik akan ditangkap oleh aseptor primer, lalu diteruskan menuju ferrodoksin yang simbolnya Fd, yang menjadi perantara sebelum elektron tersebut menuju enzim NADP+ reduktase. Enzim NADP+ reduktase ini akan menggunakan elektron untuk reaksi reduksi, sehingga dia bisa membentuk NADPH. Kesimpulan dari aliran non-siklik pada reaksi terang ini adalah menggunakan fotosistem 1 dan fotosistem 2, yang hasilnya berupa ATP dan NADPH. Yang kedua, aliran elektron siklik. Energi cahaya akan menggerakkan elektron pada fotosistem 1, sehingga naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Energi yang naik tersebut akan ditangkap oleh akseptor primer, kemudian disalurkan menuju Fd atau ferredoksin, kemudian kompleks sitokrom dan Pc atau plastosianin. Sebelum kembali ke tempat semula di fotosistem 1, saat bergerak dari Fd kemudian ke kompleks sitokrom dan ke Pc atau plastosianin, elektron akan melepas energi yang akan digunakan untuk membuat ATP. Kesimpulan reaksi terang proses fotosintesis. 1. Reaksi terang menggunakan cahaya matahari sebagai energi penggerak elektron. 2. H2O sebagai pendonor elektron akan dipecah dan menghasilkan oksigen. 3. Aliran elektron non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH. 4. Aliran elektron siklik hanya menghasilkan ATP. 5. ATP dan NADPH digunakan untuk reaksi fotosintesis. 6. Oksigen tidak digunakan untuk reaksi gelap, tapi dilepas ke udara untuk hewan dan manusia.